Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BKM FM dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini kembali cuma menemani Anda lewat Syari Senadun Nasyid dan Berita Islami untuk edisi siar hari ini 2 April 2022 bersama Ustaz Susul Utomo nanti membahas kitab Nasoih Ibad. Untuk kali ini dari makalah yang ke-8 ya, untuk bab yang keempat atau bab Ar-Rubai, ya. Ustaz ya. Baik, sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, seperti biasa kami juga mengundang partisipasi Anda di 0735481800 atau SMS dan WA di 081172414800. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Tat ya? Alhamdulillah. Nah, sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, untuk hari ini merupakan hari terakhir beliau Ya. karena nanti akan pending acara yang terkait dengan kitab pembahasan Nasoih Ibad, karena nanti selama Ramadan itu ada acara spesial ya, untuk menambah wawasan kita dan ada talkshow juga ya. Dan nanti selepas Ramadan kembali bersama Ustaz Susul untuk membahas kitab ini. Oke. Baik. Untuk yang makalah ke-8 lebih dititik beratkan kemana nih Tad? Kepada apa ya? Kenikmatan halawatul ibadah. Jadi manisnya ibadah yang dirasakan oleh Utsman bin Affan. Dan itu tertuang dalam makalah ini insya Allah. Dan kemarin kan sama Mbak Sri itu, Mbak Ocanya Ya, ada ada dinas luar lah. Itu sudah dapat 2, hari ini 2 ya. 2 lagi. 2 2 poin lagi sahabat Ya. BKM FM. Langsung saja kita kupas satu persatu dari 2 poin dalam bab keempat makalah yang ke-8. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha, jazallah. Sayyidana Muhammadana nakharang jazallah. Sayyidana Muhammadana nama wa'alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafa lamin wa ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, seperti biasa kita akan sapa pendengar yang memang perlu disapa dan perlu doakan oleh kita bersama. Ada Bu Mas Vina, insya Allah beliau sudah pulang Mbak. Kemarin kita doakan kan di Sabtu kedua sebelum ini beliau dirawat di rumah sakit Palembang dan alhamdulillah hari ini udah kembali Mbak. Padahal beliau sudah usianya cukup udur. Saya tanya tadi kan saya ke sana Mbak sama anaknya. Faktor apa? Faktor U sakit. Faktor U artinya kalau udah faktor U itu ya dijaga semuanya, anaknya ikut menjaga kesehatan beliau. Kenapa? Karena memang ya capek yang jelas Mbak. Sudah faktor U itu capek dan insya Allah akan kembali beraktivitas seperti biasa dan doa kita juga seperti itu. Dan kepada kita semua pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada yang mungkin sedang sakit, dengan berkahnya kita mendengarkan radio ini, kemudian kita bacakan Al-Fatihah 1 ulang nanti, penyakitnya cepat dapat solusi kesembuhan. Yang punya hutang cepat dapat solusi membayarnya. Yang punya masalah cepat menemukan solusinya juga. Semuanya insya Allah masuk dalam 1 Ramadan besok kita semua menjadi orang-orang yang diberkahi Allah. Ala hadhihi niyah as-shalihah wa li mu'allifi hadzal kitab wa ala kulli niyatin shalihah wa ala manau bihi salafun sholihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Mbak Ocha pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, kemarin sudah sampai pada fi ijtina bi maharimillah. Yang pertama adalah fi adai faraidillah. Jadi yang pertama itu Utsman bin Affan merasakan manisnya ibadah. Halawah itu bisa dikatakan manis atau bisa dikatakan nikmat.
nikmatnya ibadah yang dirasakan oleh Utsman bin Affan yang pertama adalah saat menjalankan perintah Allah itu dia merasakan nikmat betul. Karena apa kok merasakan nikmat? Beliau merasakan nikmat itu merasa dirinya dihambakan oleh Allah. Karena bagaimanapun hubungan hamba dan pencipta itu bisa dianalogikan, bisa dikiaskan dengan hubungan seorang hamba dengan raja. Kemarin saya bayangkan begitu mendengar, kita sekedar mencuplik sedikit bahwa seorang hamba itu bisa berkorban demi rajanya sedemikian rupa. Bahkan kalau di film-film Cina, di film-film Korea itu mereka sampai berani dikebiri, Mbak, untuk menjaga rajanya, agar dia fokus kepada rajanya, rela dia enggak merealisasikan syahwatnya demi rajanya. Kenapa dia bahagia? Kenapa dia nikmat? Karena dia diakui sebagai hambanya itu. Maka kalau kita kemudian nggak bisa seperti itu dengan Allah, yaitu perlu dipertanyakan kehambaan kita. Kita boleh jadi setiap hari mengaku hamba Allah, tapi belum tentu kita diakui sebagai hamba Allah. Tapi dengan kita mengabdi, saat kita menjalankan segala apa yang diwajibkan kepada kita, itu bukti bahwa Allah sedang dan terus menerus untuk menganggap kita sebagai hambanya. Yang kedua juga seperti itu sebenarnya. Artinya 1 dan 2 ini kalau kita mau lanjutkan dengan yang ketiga, harus kita cover dulu dengan sebuah pernyataan, maaf, bahwa yang ke-1 dan kedua itu disebut orang soleh, Mbak. Kenapa orang soleh? Orang soleh itu apa sih? Orang soleh itu adalah khairuhu li nafsihi. Orang soleh itu kebaikannya untuk dirinya. Nah itu, Mbak. Nah, yang ketiga ini sudah masuk kepada orang muslih gitu loh. Maka kalau dalam walimah khitan itu seorang penceramah dia bukan hanya disuruh untuk berceramah sebenarnya, tapi untuk mendoakan anak yang dikhitan, bukan hanya sekedar mendoakan dia sebagai anak yang soleh, tapi juga harus bisa mendoakan menjadi anak yang muslih gitu loh, Mbak. Apa bedanya soleh dengan muslih? Kalau soleh itu khairuhu li nafsihi, kebaikannya untuk dirinya. Tapi kalau muslih, khairuhu li nafsihi wa li ghairihi, kebaikannya itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Kita contohkan saja Rasulullah. Saat Rasul belum diangkat menjadi nabi, semua orang Arab cinta sama beliau. Bahkan sampai dijuluki Al-Amin. Bayangkan tuh, nggak ada satupun perguruan tinggi dari masa dulu sampai masa sekarang yang bisa menggelari mahasiswanya sebagai Al-Amin. Nggak ada, Mbak. Satu-satunya gelar manusia di kolong jagat ini ya hanya Rasulullah Muhammad. Yang waktu itu belum diangkat sebagai Rasul. Orang Arab mengerti bahwa Rasul Muhammad, orang Arab mengerti bahwa Rasul Muhammad yang belum diangkat ini, yang masih bernama Muhammad, dipanggil Muhammad, mungkin dia sebagai keponakan, mungkin dia sebagai anak, mungkin dia sebagai tetangga, itu membuktikan dan mempercayai Muhammad ketika itu. Kenapa? Karena Muhammad ketika itu masih menjadi soleh, masih menjadi orang yang baik untuk dirinya. Begitu beliau diangkat menjadi Rasul, itu sudah berubah. Bukan lagi soleh, tapi juga muslih. Bukan hanya soleh yang baik untuk dirinya, tapi juga muslih yang kebaikannya itu diberikan kepada Allah. Nah, dari makalah yang ke-8 ini, dari bab rubai yang ketiga ini udah masuk menjadi muslih. Gimana? Watsalitsu fil amri bil ma'ruf. Yang ketiga adalah memerintahkan kepada yang baik. Tetapi resikonya Rasul saat dia menjadi muslih itu banyak tantangan. Yang dulu Abu Lahab, yang dulu Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya itu sampai menggelari Rasul sebagai manusia yang paling jujur, gak pernah berbohong, manusia baik, manusia yang paripurna di hadapan dan di belakang mereka. Tetapi begitu Rasul sudah mulai muslih,
sudah mulai dia memperbaiki umat, itu sudah mulai dibenci, Mbak. Jadi syaratnya dibenci ya kalau orang muslim itu memang banyak dibenci. Sampai hari ini orang yang berderajat muslim, yang reformis kalau bahasa kita sekarang, itu pasti banyak yang membenci. Ya terutama orang-orang yang memang tidak sejalan dengan yang muslih tadi, dengan apa yang mau direformasi itu, Mbak. Makanya dalam kaitan makalah yang ke-8 ini, ketiga dan keempat adalah muatan bagi orang yang muslih. Dan kalau sudah sampai pada ruangan muslih, maka orang harus bersiap untuk dibenci dan dicaci, untuk juga disanjung dan dipuja. Tetapi banyak yang membencinya saat memang di lingkungan di mana dia tampil sebagai muslih, tampil sebagai reformis, itu banyak yang jahat. Rasulullah pada waktu dia hanya sebagai soleh, itu nggak ada sama sekali musuhnya, Mbak. Nggak ada yang intimidasi, bahkan yang ghibah pun nggak ada, bahkan yang menghina pun nggak ada. Tetapi begitu Rasul tampil sebagai muslih, jangankan menghina, jangankan menghardik, bahkan mayoritas orang-orang yang membenci Rasul itu pengen membunuh Rasulullah. Seperti itu, Mbak. Apa sih sebenarnya ma'ruf itu? Wa huwa kullu ma yahsunu fi syar'i, yaitu segala sesuatu yang dipandang oleh syariat sebagai kebaikan. Jadi apapun yang dipandang oleh syariat baik, maka itu sebenarnya disebut ma'ruf. Apalagi besok insya Allah pendengar, kita masuk di 1 Ramadan. Insya Allah kita besok sudah berpuasa. Walaupun hari ini sudah ada yang mulai ya, Mbak ya. Dua-duanya benar. Yang satu ru'yatul bil ilmi, melihat dengan ilmu pengetahuan. Yang satu ru'yatul bin nadari, melihat dengan nador, dengan betul-betul melihat, dan memang belum ada hilal ketika itu, dan itu benar saja insya Allah. Nah, dalam ruangan Ramadan itu betul-betul banyak, bahkan sampai lini-lini kecilnya, besarnya, dari setiap lini jamnya, lini detiknya, itu mengandung ma'ruf. Apa-apa yang disyariatkan, apa-apa yang dipandang baik oleh syariat, segitunya. Kenapa? Karena memang Ramadan itu ditampilkan oleh Allah sebagai rahmah, bulan penuh rahmat, yang di situ semua amal yang baik dilipat gandakan. Sampai ada istilah ya, Mbak, apa itu? Surga dibuka, itu Mbak ya. Surga dibuka selebar-lebarnya, kemudian neraka ditutup. Yang lebih unik lagi, setan dibelenggu. Kadang-kadang saya ditanya, Mbak, kalau setan dibelenggu ngapain masih ada maksiat gitu ya? Gimana itu jawabannya? Kita nggak akan jawab hari ini ya, insya Allah kita di lain kesempatan kita akan kaji itu. Baik, kemudian yang keempat, warabi fin nahyi anil munkar. Yang keempat adalah melarang dari perbuatan yang mungkar. Makanya kadang ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi makalah yang ke-8 ini dari bab Ar-Rubai, yang pertama mendapatkan manisnya ibadah Utsman bin Affan, Sayyiduna Utsman bin Affan mendapatkan manisnya ibadah itu saat melaksanakan segala keperintah Allah, segala yang diwajibkan Allah, kemudian meninggalkan segala yang dilarangnya, kemudian amar ma'ruf, itu beliau merasakan manisnya ibadah. Dan yang keempat adalah saat beliau untuk nahi mungkar, itu beliau merasakan bagaimana nikmatnya wusul kepada Allah. Karena bagaimanapun ketika kita ada andil untuk kelestarian dunia, ada andil
untuk kebaikan masyarakat dan umat, itu memang ada bukan kepuasan tapi ada semacam bahagia, Mbak. Kita bisa tampil untuk bisa menahi mungkar, itu sebuah predikat yang luar biasa, karena enggak semua bisa tampil di situ. Maka sampai untuk merubah dunia ini, untuk nahi mungkar itu kan ada beberapa tahapan tuh. Tahapan yang pertama adalah kalau bisa dengan tangannya. Dan ini bisa hanya dilakukan oleh orang yang punya kekuatan, oleh orang yang punya kekuasaan. Karena ada power, ada tangan. Tangan itu berarti power. Tanda tangannya barangkali atau kekuasaannya barangkali, sampai dia bisa merubah yang buruk menjadi baik, sampai dia bisa merubah yang dulunya nista menjadi mulia dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang bisa tampil seperti ini, kata Utsman bin Affan, dan ini sudah dirasakan oleh Utsman bin Affan sebagai tingkatan manisnya ibadah, sebagai ruang yang indah bagi Utsman saat dia bisa tampil nahi mungkar atau dapat melarang perbuatan yang mungkar dan keji. Walaupun keji di sini memang tidak disebut, tapi itu sudah masuk juga kepada mungkar. Makanya orang-orang yang di bulan Ramadan ini yang punya kekuasaan dan mampu menghilangkan mungkar, itu yuk kita hilangkan mungkar dengan kekuasaan kita. Nah, turun kemudian makom itu turun satu tingkat lah, satu tangga itu dengan lisannya. Kalau dengan kekuatan memang tidak punya kekuatan, atau mungkin punya kekuatan tapi nggak mampu, atau mungkin dia punya kekuasaan tapi nggak bisa menjalankan kekuasaannya itu untuk nahi mungkar, untuk menjadi muslih reformis tadi, maka turun ya minimal dengan lisannya. Nah, kalaupun toh lisan juga tidak mampu, tidak mampunya itu ada dua, memang tidak punya kekuasaan untuk bicara, atau tidak punya kesempatan dan tidak ada keberanian dalam jiwanya untuk ngomong tentang nahi mungkar, maka turun kemudian apa? Ingkar, mengingkari keburukan itu. Dan saat kita mengingkari keburukan itu, dan disebut dalam keterangan adhaful iman, itu selemah-lemahnya iman. Dhaif itu lemah, adhaf ini lebih lemah. Jadi semakin kita terus hanya mengingkarinya, maka ya paling tidak kita tidak dapat dosa. Kita bukan bahagian dari kemungkaran itu. Kita keluar dari zona kemungkaran itu, tetapi hanya di dalam hati. Lisan kita tidak mampu mengucapkannya, tangan kita tidak mampu merubahnya. Maka saat seperti itu, dan kalau ini dilakukan oleh banyak orang yang hanya adhaful iman derajatnya, ya maka kemungkaran itu sulit diberantas. Bahkan nanti menjadi tradisi dan sampai menjadi budaya. Kenapa? Karena memang budaya itu kadang timbulnya dari sesuatu yang memang dibiasakan, dan kebiasaan-kebiasaan itu yang awalnya negatif naik menjadi mungkin tabu, setelah tabu mungkin menjadi biasa, begitu biasa mungkin menjadi nilai, bahkan saat ini ada kadang yang dulu mungkin tabu sekarang menjadi hal yang wajib gitu nambah. Contohnya ini, dulu pada zaman-zaman kita kecil, orang naik panggung untuk nyanyi itu sangat bukan aib ya, tapi mungkin masih tabu lah gitu ya. Jadi kayak misal Pak Bupati naik nyanyi itu tabu kalau dulu, Mbak. Tapi sekarang kan justru kehormatan gitu. Jadi pejabat yang datang di sebuah acara walimatul urus itu kalau nggak diundang naik ke panggung itu bukan sebuah kehormatan. Padahal kalau dulu mungkin bukan kehormatan tapi justru penghinaan gitu loh. Pejabat publik kemudian disuruh nyanyi, joget sama artis itu dulu tabu, Mbak.
Tapi sekarang bergeser nilai itu menjadi budaya. Bahkan lebih ironi lagi, sampai dia marah kalau nggak dipanggil. Ini yang luar biasa. Bahkan ada ini juga melanda masyarakat kecil. Masyarakat kecil maksudnya apa? Dia bukan public figure, dia bukan orang yang punya jabatan. Tapi kalau dia datang di sebuah walimah, tidak dipanggil, dia marah-marah, Mbak. Tidak panggil untuk apa? Untuk nyanyi. Nah ini, Mbak. Jadi nanti bisa bergeser, dan kalau sudah bergeser begini, nilai jadi kacau, Mbak. Yang awalnya tabu, nggak boleh, yang awalnya dia tidak baik, menjadi baik dan menjadi keharusan. Dan ketika itu melanda kita, maka nanti lahir budaya-budaya yang tidak baik, Mbak. Insya Allah seperti